Saya sering berkata dulu saya banyak belajar di Korea tempatnya Pendeta Yonggi Cho. Zaman dulu itu gereja terbesar di dunia, saudara. Dia cerita pernah mengalami seperti ini juga, saudara. Waktu dia melayani Tuhan, dia punya visi, saudara. Jadi seperti Billy Graham, penginjil yang paling top dipakai Tuhan di mana-mana, luar biasa. Maka dia kerahkan semua kekuatannya, waktunya, saudara, untuk melayani, belajar sungguh-sungguh supaya jadi seperti Billy Graham, dipakai Tuhan seperti Billy Graham. Jadi terus, saudara, selain gerejanya sendiri hampir lebih banyak keluarnya, beritakan Injil di mana-mana, gitu, saudara. Setelah menikah dia lakukan seperti itu, saudara. Pergi berapa hari atau 1 minggu gitu, pulang yang penting kabarnya kasih cucian. Nah, istrinya nyuci gitu, saudara. Di rumah capek, persiapan macam-macam, lalu pergi lagi. Pulang aja seperti itu, nggak ada hubungan khusus yang dekat dengan istrinya, saudara. Terus sekian lama, akhirnya istrinya itu berubah, katanya Pendeta Yonggi Cho. Dulu pacaran, wah deket sekali. Sekarang setelah menikah berubah. Sekarang acuh tak acuh, bahkan gak senang. Aku kalau pergi beritakan Injil, istri itu marah-marah. Oh, gak dukung pekerjaan saya. Itu dipengaruhi oleh setan itu. Kok berubah seperti itu? Ini kan aku melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Itu berlaku sekian lama. Sampai satu hari mertuanya datang, mertuanya ngajak Yonggi Cho ini bicara. Kamu itu masih mengasihi anakku apa enggak? Ditanya Pendeta Yonggi Cho. Ya mengasihi lah. Lalu dikatakan, perlakukan istrimu dengan baik kalau memang kau mengasihi. Loh, kan aku sudah berbuat baik, aku nginjil semua. Setelah itu pulang, cuci, tapi aku berjuang terus supaya maju. Yang ada semua uang aku serahkan istriku yang ngurusi saja. Lalu mertuanya berkata, nggak bisa gitu saja. Istrimu butuh engkau. Istrimu butuh ada komunikasi, ada hubungan yang dekat, yang akrab. Bukan hanya ditinggali uang, bukan hanya ditinggali cucian, bukan hanya disuruh saja. Kamu boleh jadikan istrimu pembantu rumah tangga saja. Harus sungguh-sungguh ada hubungan yang dekat, yang intim, saudara. Dia masih bisa nerima, belum nerima. Mertuanya juga berkata, kalau kamu masih ingin bersama anakku atau istrimu itu, perlakukan dia dengan baik. Lalu waktu dia doa, Tuhan gimana istriku sudah seperti ini, sekarang ditambah lagi mertuaku, ikut-ikut sekalian, banyak sekali gitu, saudara. Lalu Roh Kudus berkata, kamu keliru. Istrimu itu pribadi. Dia nggak bisa hanya ditaruh saja. Saudara datang dimanapun hanya ditaruh di rumah. Kalau saudara datanglah teman saudara atau siapa, nggak diurusin, saudara acot, dia nggak akan mau datang lagi, betul nggak? Bila perlu cepat-cepat pulang, nggak usah di rumah lah, di hotel saja. Kalau pelayannya acot tak acot saja, sudah tidak enak. Roh Kudus mulai berbicara. Kamu tidak bisa lakukan istrimu seperti itu. Engkau harus perhatikan, engkau akan tabur kasih, engkau harus membangun hubungan yang baik, yang makin dekat lagi, saudara. Lalu Roh Kudus yang berkata, demikian juga dengan aku. Aku adalah pribadi yang ada di dalam hatimu. Kalau istrimu ada dalam rumahmu, pribadi itu butuh, kasih. Pribadi itu butuh komunikasi. Pribadi itu butuh, saudara, ada hubungan yang makin dekat, nggak bisa diabaikan seperti itu saja. Roh Kudus ingatkan dia, lalu dia sadar. Setelah sadar, dia sekarang tidak seperti itu. Pulang setelah itu malah sering bantu istrinya gitu, saudara. Cucian, bantulah, cuci lah gitu. Ini suaminya mencuci gitu, saudara. Dan ternyata dari waktu ke waktu berubah istrinya. Makin lama makin sukacita lagi, nggak perlu terus. Makin lama saudara makin dekat, makin lama makin senang. Wah, makin lama malah sekarang bantu pelayanannya. Oh saudara, disupport, disediakan dengan baik, pulang ditanggapi dengan baik, pelayannya didampingi, dibantu, saudara. Dulunya istrinya dianggap ini malah ngasih beban, ini malah rusui pelayan saya. Sekarang setelah dia melakukan dengan baik, berubah. Istrinya jadi berkat bagi dia. Istrinya jadi penolong yang sepadan sesuai dengan firman Tuhan. Karena penting. Setelah itu dia merasakan istrinya itu berharga.
penting dalam kehidupannya, tapi perlu dibangun hubungan yang baik. Tapi sekali lagi, lakukan dengan baik. Sama juga istri, lakukan suamimu dengan baik. Dia ada di rumah, itu bukan hanya sekedar pembantu atau mesin atau apa. Perlu ada tanggapan, perlu ada interaksi, perlu waktu ngobrol, perlu waktu berjalan bersama-sama. Sehingga makin lama makin merasa betapa pentingnya pasangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita.